ketika sabung nendang ada yang sakit, terus ada yang bilang wah sini patahnya. Besok baru kita dapat kabar kalau ternyata pinggangnya ada yang patah. Ya, selamat siang sahabat Taekwondoin. Hari ini saya ada di daerah Semanggi, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah ya. Hari ini kita akan mengunjungi salah satu dojang yang lumayan terkenal di Solo ya. Mau tahu nama dojangnya? Ayo ikuti saya. Ya, teman-teman, kita udah sampai di Dojang Power Sport ya. Nanti di sini kita akan mewawancarai pelatih utama dari tempat ini. Mau tahu siapa? Ayo ikut. Ya, Di sini ada Sambung Munif. Ya, pelatih utama ya. Ya. Ya, dari Dojang Power Sport. Nanti kita mau ngobrol sebentar, boleh Bu? boleh. Ya. Ayo Masuk boleh. Ya. Ya. Dojangnya bersih ya? Kebetulan, Oh. ada bersih-bersih. Oh, kan kebetulan. biasanya kalau habis libur, ya kan habis libur kita waktu libur kita menyempetin sedikit waktu lah, paling enggak bersih-bersih atas, bawah, kamar mandi, Ya. terus ini ruang ganti, bisa dibilang kayak gudang, ya. Terus ini ada ruang alatnya di sini. Ini ruang alatnya belum sempat kita bersihin. Oh. Biasanya kita rapikan. Tapi paling sering anak-anak sih yang merapikan. Jadi setelah selesai make, kita kasih mereka tugas. Hari ini yang tugas merapikan alat, kamu mereka langsung. Terus ini, nah, oke. Dari mana ini tadi Mas Tio? Dari SKB tadi. Langsung ke sini. Ya. Sama siapa aja nih? Ini ada kru dari SKB berlima ya, kebetulan Ya. berlima. Ya, oke. Ya, mau tanya Sabung, kalau coba Sabung memperkenalkan diri biar teman-teman itu kenal sama Sabung. Oke. Nama saya Munif ya, Munif. Kemudian sebelumnya kita mulai kenal tahun 98 ya. Waktu itu lumayan sih. Waktu itu kita berlatih di salah satu ekstrakurikuler ya, sekolah di Solo. Waktu itu aku masih kelas 3 SMP. Kemudian ada temen yang ngajak, ayo kita latihan taekwondo. Apa itu taekwondo? Jadi belum tahu kan apa itu taekwondo. Pokoknya ikut aja dulu deh, asik pokoknya asik ya. Udah coba kita. Akhirnya kita mulai latihan waktu itu sama senior dulu. Iya. Iya, senior dulu. Beliau waktu melatih kita juga masih sekolah. Senior Doni masih SMA, masih SMA. Kemudian satu minggu kita coba, kok asik nih kayaknya nih ya, asik kita latihan taekwondo, asik. Ya meskipun nggak ada matras, nggak ada sansa, nggak ada apa. Tapi kita sama teman-teman
apa ya, enjoy, kita nikmatin aja. Dan ternyata ketagihan sampai hari ini. Ketagihan Sampai hari ini. Sampai hari ini. Dan berapa tabung baru berita? Ya, kita kebetulan baru dan 4 sih ya. Baru dan Oh 4. ya, baru ya teman-teman 4 dan 4 baru. Ya, terus kan sabun setelah jadi buka power sport itu setelah sabun hitam atau Ya, jadi setelah sabu hitam kurang lebih tahun 2010 lah ya, 2010 sabu berpikiran ini kayaknya apa ya, sudah waktunya kita mencoba buat mandiri, kita menerapkan ilmu yang sudah kita dapat dari pelatih kita ya kan? Jadi oh ini ada ilmu, kita coba terapkan, dan kemudian di 2010 kita bismillah minta izin, minta restu dari pelatih kita. Alhamdulillah Salim Doni ngizinin, kasih restu, dukung. Nah, bismillah kita coba mulai buka ya sampai ya. Tadi kebetulan waktu istirahat ya, kita dikasih minum sama sabun mungkin. Makasih ya sabun. diminum ya. Ya, Sabun, kalau tadi kan aku bilang ikut taekwondo dari kelas 3 SMP itu umur berapa kalau Masih SMP umur berapa ya? 15, 14? Sekiranya saya lahir di tahun 82. Kemudian kita mulai latihan tahun 98. Kira-kira umur berapa? Berhitung dulu ya teman-teman. Nah, Tom sendiri lupa umurnya berapa. Soalnya kita kalau pakai dobok nih ya, kita latihan taekwondo terus nih ya, rajin, rutin. Kalau seumuran Sawum nih merasanya umur 20-an terus. Umur 20 terus ya, terasa saya terus ya. Oh, kan enggak? Ya kira-kira masih muda lah ya teman-teman. Kalau untuk perubahan yang didapat setelah ikut taekwondo itu, kan misalkan dari tambah kuat atau tambah disiplin, itu kalau yang aku rasakan itu setelah ikut taekwondo itu apa? Wah, banyak banget. Banyak banget. Ketika di awal sudah pastinya kita tambah punya rasa percaya diri. Kemudian yang awalnya kita emosi gampang meledak, tapi setelah aktif latihan nanti kita bisa lebih mereda. Jadi nggak langsung wah marah-marah gitu. Kalau bicara soal percaya diri, kan biasanya orang yang ikut bela diri itu kalau dia ikut bela diri tambah percaya diri terus nyari lawan gitu. Gini misalkan aku tak jalan sendiri gak ngumit menawa ono sing nodong gitu tak lawane gitu. Sabu pernah merasa nggak misalkan sing wani maju gitu. Nah, justru ini nih asiknya kita di taekwondo seperti itu. Jadi mungkin itu dirasakan sama kita ketika baru awal ikut bela diri fase awal. Tapi semakin kesini kita justru inginnya nih ya nambah temennya banyak, bukan nyari lawan, bukan nyari musuh, bukan pengen nyoba ilmu, enggak. Jadi yang namanya ilmu padi kita rasakan benar. Kita semakin bersih, semakin nunduk, semakin bersih, semakin nunduk. Bukan berarti sekarang sabun sudah berisi banyak, enggak juga ya. Kalau lemak banyak. Oh iya, sekarang sabun banyak kan. Tapi yang saya merasakan seperti itu. Jadi nggak ada sih rasa-rasa seperti itu kan. Justru kita pengennya merangkul semua orang biar bisa merasakan apa ya, satu energi positif dari taekwondo. Ya, ingat ya teman-teman, udah denger kan kata sabun ini ya. Nggak usah sok berani lah, maksudnya bukan kayak sok nyari lawan gitu, nggak usah ya. Mending
ngerangkul sesama aja ya. Kalau boleh tahu di sini umur siswanya ya paling kecil itu berapa? Kalau di awal kita buka dulu ya, kita paling kecil mungkin sekitar sekolah TKA. TKA. Kecil banget berarti ya. TKA, kemudian naik lagi ke TKB. TKA kita masih belum bisa, tunggu dulu TKB baru bisa kita. Jadi yang kita lihat ini, ketika kita tanya ke orang tua ya, anak ini sudah bisa ke toilet sendiri atau belum? Kalau sudah bisa, oh ya oke, nggak apa-apa gitu. Ya udah buat latihan dulu. Jadi di sini kita biasanya gini, anak pengen ikut latihan gitu ya. Tapi sebelum daftar kita suruh mereka untuk coba ikut latihan dulu. Coba latihan dulu. Kita latihan 1 minggu ada 8 kali pertemuan. 8 kali. Padahal 1 minggu ada 7 hari ya. Nah, tapi kita bagi jadi 4 hari aja. 4 hari. Ya, 4 hari. Jadi hari Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu. Jadi hari Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu masing-masing ada sore, ada malam. Ada malam ya. Jadi 4 kali 2 ada 8 kali. Masing-masing pertemuan 2 jam. Jadi sebelum mereka mau daftar, kita sarankan ke orang tuanya buat coba dulu nih. Coba ikut latihan dulu aja, nggak apa-apa. Jadi 1 minggu. 1 minggu mau datang sore malam, masa sore aja atau sore terus besoknya malam atau terus. Biasanya dari waktu 1 minggu kita sudah tahu nih anak ini benar-benar minat atau enggak. Kalau tadi kan ada jam sore, ada jam malam, itu ada perbedaannya nggak? Misalkan jam sore untuk misalkan anak-anak, orang dewasa itu ada perbedaannya? Sebenarnya kita bebaskan ya, kita bebaskan terus. Yang kecil mau ambil sore boleh, mau ambil malam boleh, cuma biasanya mereka pilih waktu sendiri. Jadi kebanyakan yang kecil-kecilnya ambilnya sore. Sore Nanti nanti yang sudah agak lama yang sabuk biru merah gitu ya, itu mereka ambilnya malam. Tapi nggak nutup kemungkinan juga sih anak-anak yang baru daftar ya sabuk putih, mereka aku pengen ambil malam biar lihat yang gede-gede gitu ya, kakak-kakak seniornya apa masalah aja. Kalau misalkan 8 hari pertemuan datang terus itu boleh nggak? Boleh boleh. Kalau seandainya mungkin masa-masa sekarang nih ya, zaman-zaman sekarang nih banyak banget keluhan orang tua atau mungkin yang orang tua sampaikan itu anaknya ini hiperaktif ya. Nah, terlalu aktif banget gitu ya. Jadi mau ambil sore sama malam boleh silakan masuk aja udah. Asal anaknya kuat, mau ngikutin, bisa ngikutin nggak apa-apa. Itu tadi kan saya sempat baca itu ada tulisan sehat saya beli dari karakter ya. Itu bisa ada kata itu dari mana? Ya. Jadi ini Mas Tio. Dari awal dulu ya sampai hari ini itu begitu banyak tempat latihan yang menawarkan untuk anaknya jadi juara, kan jadi juara. Cuma yang Sabung pikir nih sekarang nih, nggak semua anak ternyata mau dan bisa jadi juara. Semua. Yes, nggak semua anak mau dan bisa jadi juara. Maka di sini kita tulis sehat. Ketika mereka latihan taekwondo ya, mereka gerak, mereka olahraga, insya Allah sehat, pasti sehat. Kemudian percaya diri ya, percaya diri. Jadi ketika mereka mengikuti tahapan latihan, tahap demi tahap, naik tingkat sabuk demi sabuk terus sampai seterusnya. Kemudian mereka di sini memiliki satu kelebihan yang mungkin dibandingkan anak-anak yang nggak ikut taekwondo, mereka punya kelebihan. Lebih menonjol. Yes.
Jadi hal-hal seperti itulah, hal-hal seperti itu yang ternyata bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Kemudian yang terakhir, yang paling penting malah, paling penting karakter building atau pembangunan karakter. Jadi dulu kebetulan almarhum kakek Sabung nih ya sering bilang ke Sabung, Nif, kalau sekiranya nih ya kamu nggak bisa jadi orang alim yang rajin apa gitu ya, orang alim gitu ya, minimal jadi orang baik. Minimal jadi orang baik. Akhirnya salah satu kalimat yang sering disampaikan kakek Sabung ini tadi, ini jadi salah satu tujuan Sabung untuk membuka tempat latihan ini. Jadi karakter, pembangunan karakter yang tadinya gini ya, bukan berarti kita sudah baik, belum ya. Tentunya kita semuanya kepengen menjadi baik. Yes, jadi semakin hari tambah baik, ya, meskipun sedikit tambah baik lagi. Kalau seandainya nih ya kita mau berbuat baik sendirian ya, tentu mestinya merasa berat, pasti. Tapi kalau kita baik bareng-bareng, gimana rasanya? Lebih mudah Pak, enak. Ya, gitu. Maka dari itu Sabung sering sampaikan ke anak-anak, hal sekecil apapun, kalau itu satu hal yang baik kita sampaikan, dipraktekin ya, di rumah gini ya, di sekolah gini ya, kita sampaikan ke anak. Healingnya nggak cuma di taekwondo aja baiknya, jadi tetap di sekolah, di lingkungan itu juga harus dipraktekkan. Iya, harus. Taekwondoin harus seperti itu. Iya. Taekwondo nggak ada do, bukan taekwondo namanya. Bukan taekwondo. Ya dengerin ya. Terus tadi kamu bicara soal juara, prestasi yang paling tinggi yang pernah diraih Jogja Sport atau murid-muridnya itu apa? Kalau boleh tahu. Ya. Jadi sebelumnya kita kembali dulu ya, balik yang ke sebelum ini. Oh iya. Jadi karena tujuan utama Sabung buka Jogja ini, buka tempat latihan ini bukan untuk anak-anak ini jadi juara, tapi jadi lebih baik dari sebelumnya. Yang namanya juara itu hanyalah sekedar bonus dari mereka rajin latihan, mereka mau berusaha, mereka pastilah ada hasilnya. Jadi setiap usaha pasti akan ada hasilnya, pasti kapan. Yes, yang pasti usaha terus. Jadi yang namanya manusia. Ini sekarang kalau tadi kakek ya, kalau sekarang nenek Sabung nih. Nenek Sabung sering bilang nih ya, nih kalau jadi manusia nggak boleh malas. Kalau kamu malas, lebih baik mati aja. Lebih baik mati aja. Kata nenek. Yes, kata nenek Sabung. Lebih baik mati aja. Jadi Sabung bilang, kok mati gimana sih nek? Iya. Sekarang gini nih. Kalau kamu jadi orang yang malas, otomatis kamu akan merepotkan semua orang di sekeliling kamu. Ya. Tapi ketika kamu jadi orang yang malas dan mati, orang akan repot satu kali aja, setelah itu enggak. Iya, muridnya itu. Ya, setelah itu enggak ada yang repot lagi. Maka tidak ada orang yang terganggu dengan kemalasan. Maka dari itu kalau kamu malas, lebih baik mati aja. Itu nggak cuma diucapkan sama nenek Sabung, tapi benar-benar dikasih contoh. Jadi nenek Sabung meskipun sudah tua, usia hampir 80 ya, mungkin 80 lebih sedikit, itu stroke setengah badannya, di kursi roda mau kemana-mana diangkat, kita harus ngangkat ya. Tapi semangatnya luar biasa, masih suka mindahin tanaman gitu ya, pot satu ke pot yang lain, ya tangan satu aja gini, kamu sini panggil, cucunya anaknya dipanggil, ini bawa sini. Semangatnya luar biasa. Hal seperti itu yang Sabung contoh, dan hal-hal seperti itu yang bisa sering Sabung share ke anak-anak.
Jadi ini kelanjutannya ini tadi ya. Siapapun yang mau berusaha pasti ada hasilnya. Siapapun yang mau berusaha pasti ada hasilnya. Termasuk juara itu tadi. Jadi kita mau jadi juara, kita sudah segala macam. Tapi kalau seandainya kita bukan ditakdirkan jadi juara, kita nggak juara. Tapi sesuatu yang kita usahakan. Kita mau latihan rutin, kita mau latihan tekun, kita mau latihan benar-benar fokus. Ini sekarang kalimatnya Master. Jadi orang latihan kalau mau mendapatkan hasil, ini ternyata saya melihat bukan cuma ketika kita latihan aja nih ya. Di kehidupan semua kita harus ada 3 kata nih ya, ada 3 kata kunci. Satu, fokus, tekun, semangat. Salah satu nggak bisa hilang, semua harus ada 3-3 ya. Hilang satu gagal. Hilang satu, udah selesai semua. Selesai. Maka dari itu yang namanya juara itu sekedar bonus dari usaha kita latihan. Kalau menurut Sabung seperti itu. Menurut Sabung. Bener. Oh iya, mau tanya kan tadi udah bicara tentang power sport. Nah, kok bisa dapat ide nama power sport itu dari mana? Power sport. Ya. Ya. Okay. Jadi dulu gini ya. Saya mau cerita agak lucu nih. Nggak apa-apa, malah ketawa-tawa. Jadi di awal itu ya, di awal kita latihan. Sabung baru latihan beberapa bulan ya. Itu sudah ditawarin sama pelatih Sabungnya. Sabung Dunia. Jadi ditawarin, mau nih kesini gitu, panggil. Ya Sen ya, apa? Mau jadi juara nggak? Juara langsung. Juara apa atlet ya? Saya mau nggak lupa ya, mau jadi atlet nggak? So, yang bener nih, iya. Mau? Bener mau? Besok latihan. Akhirnya kita latihan pagi sore setiap hari sore. Pagi sore kita latihan. Kemudian mungkin Doni lebih melihat, wah ini powernya gede nih ya. Dilihat, oh ini powernya gede nih ya. Mungkin karena waktu itu Sabung kalau di rumah apa-apa dimakan. Semua ada apa-apa makan. Terutama sayuran. Sayur. Mentah pun Sabung makan. Jadi kita lebih suka apa ya? Lalapan. Makan sayur mentah. Sabung sendiri nggak merasa sih ya, nggak merasa kalau powernya gede, Kemudian setelah ikut pertandingan, di pertandingan pertama, sebelum pertandingan kita waktu itu ikut apa ya, tryout di beberapa tempat. Kemudian ketika Sabung nendang, ada yang sakit, terus ada yang bilang, wah sini patahnya ya. Besok baru kita dapat kabar kalau ternyata pinggangnya ada yang patah. Terus kita waktu pertandingan ada orang yang jadi, wah ini powernya gede. Sampai di pertandingan berikutnya waktu itu kita tahun berapa ya? 2001, 2002, ya sekitar tahun itu lah. Itu ketika mau maju pertandingan, lawannya hati-hati ya, kakinya kayu itu, kakinya kayu itu dia bilang. Berjalannya waktu Sabung sendiri ya udah ya biasa aja. Kita nggak merasa kalau power kita itu gede kali ini. Cuman dulu kita sering dilatih sama Doni. Selesai latihan, suruh duduk semua. Duduk semua. Kakinya suruh lurusin, udah kaki buka. Habis itu cari tongkat, ulang, gantian. Kita sampai kesakitan juga, gantian. Udah, kalau siap. Tapi tanpa kita sadari, sampai rumah gosok minyak
besok latihan ketemu pulang lagi. Seperti itu terus tanpa kita sadari bukan hanya power kita yang bertambah, tapi ternyata kekuatan tulang kaki, otot kaki kita ini bertambah. Akhirnya berjalannya waktu power identik dengan kekuatan kita, squat olahraga yang kuat supaya jadi kita buka nama dengan power sport, supaya tujuan kita salah satunya anak-anak yang berlatih di sini selain sehat mereka juga kuat. Ya teman-teman, nggak kerasa udah sekitar 20 menit kita di sini ngobrol, bagi cerita sama Sabu Munir ya di sini. Ya untuk wawancara kali ini kita sudahi dulu. Ya Sabu. Siap. Nanti kapan-kapan main lagi. Oh iya, insya Allah main lagi nanti ke sini kita bareng-bareng. Betul ya. Ya, siap. Oke. Ya udah Sabu. Nah, kita salin. Udah? Udah. Yakin nih? Gak mau nyoba latihan? Tempat latihan. Ya. Nanti teman-temannya Tadi ada yang sendiri, ada yang patah. Saya yang patah. enggak. Ya. Ya nanti teman-teman kalau misalkan ada yang tertarik mau nyoba latihan atau bahkan ikut latihan di Dojang Power Sport, bisa langsung datang aja ke sini. Alamatnya di mana, Sabu? Alamatnya nih Semanggi, Jalan Serayu. Yang bensin Semanggi ke utara, kiri jalan nanti bakal. Ya teman-teman. Ya sekian. Terima kasih Sabu. Oke, ya, hati ya. Ya teman-teman, kita udah saya wawancara di Dojang Power Sport ya. Menurut kalian Dojang mana lagi yang harus kita kunjungi ya? Buat kita wawancarai, kita ulik ceritanya dari awal sampai terakhir ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.